Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zirul Haq M.Hum, dosen tetap Universitas Indonesia PGRI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan perihal terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang saya, yaitu Contrastive Linguistics and Error Analysis. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 5 berbobot 2 SKS. Perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan model blended learning yang mengkombinasikan tatap muka dan tatap maya. Dalam satu semester terdapat 16 pertemuan, diantaranya 7 pertemuan tatap muka, 7 pertemuan tatap maya, dan 2 diantaranya evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas 2 aspek di bidang linguistik. Aspek pertama membahas contrastive linguistik atau perbandingan bahasa. Dalam mata kuliah ini membahas 2 perbandingan, yaitu perbandingan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya aspek kedua membahas error analysis atau analisis kesalahan. Pada 7 pertemuan pertama, mata kuliah ini membahas contrastive linguistik pada aspek fonologi, morfologi, sintaks, and semantik, dan diakhiri dengan review dan UTS. Pada 7 pertemuan selanjutnya, mata kuliah ini membahas error analysis, yaitu dimulai dengan memahami definition of error dan juga sources of error atau sumber kesalahan, dan juga types of error, jenis-jenis kesalahan, dan selanjutnya mengaplikasikan teori tersebut dalam materi step in doing error analysis, dan diakhiri dengan review semua materi yang ada dan evaluasi berupa UAS. CPL pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis tentang kesastraan, literasi, dan pembelajaran bahasa, menguasai konsep teori, prinsip kebahasaan, kesastraan, dan belajar bahasa, serta menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Inggris baik untuk tujuan umum maupun khusus. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yakni mampu menjelaskan dan menganalisis kata, frasa, klausa, dan kalimat sebagai bekal mengajarkan kebahasaan. Pada akhir perkuliahan, para mahasiswa memiliki kompetensi dari segi kognitif, yakni mengetahui dan memahami konsep contrastive linguistic and error analysis, dan segi psikomotorik, yakni menganalisis tata kalimat bahasa Inggris dengan berbagai aliran linguistik, dan dari segi afektif, yakni menentukan sikap untuk bersifat kritis, cermat, logis, dan inovatif. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interactions, dan assessment, atau disebut dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Indonesia, serta presentasi interaktif yang berlangsung secara tatap muka dan tatap maya untuk membantu mahasiswa memahami materi. Materi yang saya sampaikan didukung dengan beberapa media pembelajaran, yaitu buku referensi, artikel ilmiah berputasi, dan Google Form serta quizzes untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa. Bentuk interaksi pada mata kuliah ini berupa komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi berbagai kasus bahasa, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi bersama. Adapun asesmen pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dalam bentuk kuis, tugas individu, tugas kelompok, penilaian sikap, dan kemampuan analisis bahasa. Selanjutnya, penilaian sumatif berupa UTS dan UAS. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Contrastive Linguistics and Error Analysis yang dilaksanakan secara tatap maya pada materi pertemuan ke-11, yakni Types of Error. Mari kita saksikan. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. I'm sorry, maybe my voice is bad, because there's something problem for my throat. So, but I hope you all still clearly, masih bisa mendengar suara saya. Okay, everyone. Good morning. How's it going today? Good, sir. Feeling pretty well. Good, sir. Okay, Alhamdulillah, you are great today, So today we will discuss about error analysis. We have to discuss, ada hal-hal yang harus kita bahas kembali terkait some types of error, like global error, local error, and etc. So let me share my screen right now. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So today is about error analysis. This is the second term for us. Last day in the previous meetings, we already discussed the first part of error analysis. So this is the second part of error analysis.
today we have to discuss difference between global error and local error, and types of error, omissions, misformations, disorder, and addition. So we start from global error and local error. Global error and local error. Global error is the error which creates misunderstanding or unmeaningful language structure. Jadi, global error itu pada intinya kesalahan yang menyebabkan kesalahpahaman, ya, atau ketidakbermaknaan sebuah struktur bahasa. Meanwhile, local error is the error which only occurs in local area or in one element's error and doesn't create misunderstanding in communications. Jadi local error pasti hanya bersifat kecil, ya, tidak menyentuh makna, aspek makna, tidak menyebabkan kesalahpahaman, ya, dalam komunikasi. Mungkin ada elemen yang nggak pas, tapi secara literal masih bisa dipahami. Nah, itulah local error, ya. So I think I hope you all understand this part, ya. Cukup paham bagian sini, ya, sudah bisa membedakan antara local error dan global error. Got it, sir. Okay, good. So next, kita lihat global error itu kayak gimana. Kita bisa melihat global error itu terjadi based on the wrong word order. Adanya salah urutan. Kalau ada salah urutan berarti bisa menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan tidak bermakna. Contohnya, my car use my friend. Ini akan membinggung. Harusnya ada is, ya, whose friend. Atau ada penggunaan yang salah dari conjunction atau connectors. You will pass the exam, but you study hard. The use of but is in this sentence is wrong, ya. Saya karena harusnya pakai apa di situ? Pakai if, ya, pakai if. Harusnya pakai if agar logis menghubungkan dua klausa, ya. Dan yang selanjutnya adanya kesalahan dalam penerapan grammar, ya. She's like it. She eats bread because she's like it. Nah, kalau she's like it di sini akan membingungkan. Is dan like itu like tidak akan berarti suka, arti seperti, akan menyebabkan kesalahan. Nah, ada beberapa hal juga kayak kata prepare, maksudnya mungkin prefer, ya kan, itu akan menyebabkan kesalahpahaman. Ini prepare atau prefer, ya, seperti itu. The point is you understand the concept of global error. Nah, kalau local error itu biasanya hanya kesalahan kecil, tapi secara literal kalian bisa memahaminya, atau native speaker masih bisa memahaminya. Contohnya pada kata six book, nah, ada kehilangan s di sini, ya. S is omitted, ya. Jadi kalau native speaker mendengar kalian mengatakan six book, maka ini masih bisa dipahami karena secara literal masih bisa diartikan, ya. One of my friend, contohnya seperti itu juga. Harusnya instead of one of my friends, harusnya seperti itu, ya. Masih banyak contoh kali error. Misalnya I think no, harusnya I don't think so. Thanks before, harusnya thanks in advance, ya, seperti itu. This is some examples of local error, ya. Because literally we can still understand the structure, but it's not correct based on the use of elements in the structure. Sampai di sini cukup bisa dipahami? Cukup jelas, sir. Cukup jelas, Amen, sir. Oke. Selanjutnya, types of error. Kita lihat ada beberapa jenis kesalahan, ya. Ada 4, like omissions, misformations,
misordering, and additions. Ini ada 4 kesalahan ketika murid mengaplikasikan bahasa Inggris, English language. Okay, the first is omissions. Omission itu terjadi occurs because incomplete rule applications, adanya ketidaklengkapan ya. Jadi ada yang hilang ya, omissions. Omissions is derived from omit ya. Jadi hilang artinya hilang. Jadi ada unsur yang hilang dalam struktur. Contohnya I enjoy read. Harusnya I enjoy reading. Harusnya menggunakan ing. Nah, ini namanya omissions. She happy. Harusnya ada to be. She is happy. Dan seterusnya. Jadi pokoknya if you find some elements are omitted in the structure, so it's omissions ya. It means formations. Misformation atau wrong structure. Ini kesalahan bentuk ya, namanya formations. Look at the word form di sini ya, formations. Ada kata form. Form itu bentuk. Jadi penerapan bahasa Inggris ada kata yang tidak sesuai bentuknya ya, tidak sesuai pilihan katanya juga bisa dictionnya ya, pilihan katanya nggak sesuai. I are enjoy read, harusnya I itu berpasangan dengan am English ya. I am enjoying reading. They reads, harusnya they read ya, tanpa s, karena they itu adalah plural ya, jamak. Bisa ditangkap? Can you catch my points? Can you Yes, catch my sir. point? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, good. Well, so the third is ordering. Jadi ada, okay. Yang ketiga, the third is misordering. Ada kesalahan urutan. Ya. Salah karena urutannya tidak tepat. Ya. The position of element is not right based on the grammar rules. Ya. Aturan tata bahasa. Seperti I want it to this candy. Harusnya to infinitive itu hadir after once. I want to eat this candy. Gitu ya. Pokoknya kalian menemukan kesalahan urutan, maka namanya misordering. You want today, the urutan yang keliru namanya misordering. I think this is so simple to understand. Ada pertanyaan? Apa bisa dilanjutkan? Lanjut, sir. Bisa dilanjutkan, sir. Sir. Okay. The fourth is addition, penambahan. Nah, ini juga ya, ada kesalahan karena adanya penambahan ya. Ada unsur yang ditambah, nggak perlu. Bisa jadi itu unsur-unsur yang berlebihan atau unsur yang tidak perlu hadir. Contohnya, I enjoy to reading. Enjoy itu nggak boleh menggunakan to infinitive. After enjoy, there is gerund. In this case, the word is read ya. Jadi maka read becomes reading karena after enjoy must be there must be the gerund verb ing ya, seperti itu. Atau we are is. Nah, is ini malah membuat struktur makin salah ya, karena ada penggunaan dua to be. Harusnya is tidak perlu dan memang enggak sesuai dengan penggunaan subjeknya ya. We itu enggak bukan pasangan dari is, tapi pasangan dari berpasangan dengan are ya. The correct one is we are from Unindra, bukan we are is. Okay, so this is the types of error. Any questions before we do some exercise today? I want to give some questions, sir. Okay. Jadi ini mau make sure aja sih, takutnya misunderstanding di saya, sir. Berarti kalau misalkan misordering itu hanya polanya aja ya yang kayak harusnya dia lebih dulu gitu, tapi malah ditaruh di akhir. Tapi kalau misalkan ada Iya.
kesalahan grammar yang harusnya bukan itu, berarti misinformation ya, sir? Misinformation, ya. Jadi kalau kalian melihat urutannya salah, maka ini namanya misordering, ya kan? Pokoknya ada penempatan unsur yang tidak sesuai, itu namanya misordering. Tapi kalau pilihan kata, diction, ya, word choice atau the form of word, ya, seperti harusnya present tapi bentuknya past tense, ya. Nah, itu namanya misformations, ya. Oke, thank you, sir. Atau anytime. Good, Rana Sabir. That's good question, ya. Bagus. Yang lain cukup jelas materi hari ini. Saya izin bertanya, Everything boleh? clear? Saya izin bertanya, Oke, boleh? Taskia. Oke, go ahead. Begini, Sir. Silakan. Oke. Kan tipe error ini kan ada 4 ya, Sir, ya. Nah, terus dari yang saya sudah mengerti dari penjelasan Mister tuh kayak mereka ini bisa termasuk lokal error, bisa juga global error, ya nggak sih, Sir? Betul tidak? Iya, betul. Betul. Apakah setiap tipe error ini sudah ditetapkan, oh, omission ini lokal error loh, atau bisa di dalamnya bisa ada lokal error, bisa global error, atau ya sudah ditetapkan gitu, Sir? Jadi tergantung kasusnya, ya. Kalau kita melihat global dan lokal itu based on the scope of error, cakupan errornya, ya. Apakah itu omissionnya, ada omission sehingga itu menjadi global. Kalau omissionnya terlalu banyak, berarti bisa global, kan, karena menyebabkan kesalahpahaman atau tidak jelas maksudnya apa, ya kan. Itu kalau omissionnya cuma satu, bisa jadi orang masih bisa paham, ya kan, karena omissionnya masih satu elemen. Yang penting tidak menyebabkan. Yang penting the point is global itu create misunderstanding atau unmeaningful, ya, tidak bermakna. Itu global error. Pokoknya orang menjadi bingung, ya, seperti itu. Oke, paham. Thank you. Taskia, good question. Oke, anytime. Thank you. Bagus, ya. Jadi saya harap kalian sudah bisa paham konsep dasar nih, ya. Nanti saat ujian kalian tidak bingung lagi, ya. Saya mau tanya, ya. Kita sesi latihan, ya. Saya materi hari ini. Kira-kira ada yang bisa menjawab what is omission? What is omission? Omission tuh Apa kayak itu omission? kata uang hilang gitu, Sir. Kesalahan yang terjadi karena ada unsur kata yang hilang. Can you give us one example of for this case? Untuk omission, contohnya misalkan untuk kesalahannya, Raina reading Iya. book, contohnya. Seharusnya kan Raina is reading, tapi is di situ dihilangkan. Okay, good. Jadi that's the example of omission, ya. Okay, good. You got it. The task, ya. The others cukup paham? Sudah paham? Yang lainnya, ya. Yang lainnya saya harap paham juga, ya. Seperti itu, ya. Yang lain coba nih. How about addition? Miss, Coba I want to try, Nisa. sir. Oke, Nisa. Addition is penambahan unsur yang membuat struktur tata bahasa menjadi salah. Oke, good. Bisa dikasih contoh biar semakin jelas dan temannya semakin For example, we are is from Yunindra. That is false. And the correct is we are from Unindra. Oke, good. Jadi ada penambahan is, itu nggak boleh, ya. Seperti itu. Oke. So next I will quiz, ya. Ada quiz, ya. Silakan nanti dijawab, ya. Saya akan share link, ya. Coba kalian jawab, ya. Oke. Saya sudah ngerjain, sir. Tadi.
Oh, ini masih tetap yang sama linknya kan, Sir? Ya, Ini linknya masih tetap yang sama kan, Sir? ya. Ya. Ini cuma latihan ya. This is just exercise. Kira-kira nomor 2 ini jawabannya apa nih? It's global error. Global error. Global error. Global, sir. Hmm? Global error, Global error. sir. Coba. Siapa yang menjawab global error? Saya, Sir. Saya, Sir. Global Coba kita cek ya. Saya Apakah salah. benar ini adalah global error? Oke, good job. Asti coba. Asti Rahmawati. Edition ya, Sir. Edition. Oke, coba kita cek ya. Apakah benar edition? Oke. Benar. Oke, everyone. So, that's our topics today about some types of error. Okay. Before we close our class, any questions or Enough, sir. any Enough, question? Sir. Cukup jelas, alhamdulillah. So if everything is clear, so we can close our class today. I want to say that thank you very much for today. I hope you all you always read the book, read some materials, and ask the questions via WhatsApp group if you have any questions. Yeah. Okay. Thank you very much for today. See you. Sekian video proses rekaman pembelajaran pada mata kuliah Contrastive Linguistics and Error Analysis pada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.